stroke-nya sebelah kanan. Nah, ini penjelasan secara medis. Itulah kenapa kalau di medis orang stroke dikasihnya obat pengencer darah. Supaya apa? Supaya peredaran darahnya kembali lancar, sumbatannya kembali lancar. Seperti itu ya teman-teman ya. Sedangkan secara herbal dikasih obat-obat atau herbal-herbal yang sifatnya untuk melancarkan peredaran darah. Nah, itu pengobatan secara jasmaninya. Lantas bagaimana kalau pengobatan secara ruhaninya? Lihat, Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri penyebabnya dosa. Apalagi rasa sakitnya stroke, udah pasti penyebabnya dosa. Apalagi asam lambung, vertigo, migrain, gatel-gatel dan lain sebagainya, penyebabnya pasti dosa. Tertusuk duri saja penyebabnya dosa. Itu jawaban dari Rasulullah. Cuma kitanya percaya nggak dengan sabda Rasulullah? Itu teman-teman. Rasulullah yang menjawab, apa sih penyebab penyakit ini? Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit itu dosa kita sendiri. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan kita. Makanya kalau kita pengen sembuh dari penyakit kita, bukan hanya fokus kita berobat ke dokter, bukan hanya fokus kita pakai herbal, kita pakai terapi, yuk fokuskan pula perbaiki sifat perilaku perbuatan kita. Nah, itu baru namanya ikhtiar. Zohiron wa batinan, ikhtiar lahir, ikhtiar batin, ikhtiar jasmani, ikhtiar ruhani. Karena kita hidup tidak melulu tentang jasmani. Nah, perkara ruhani, apa yang harus diobatin bagi orang-orang yang terkena stroke? Lihat dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Ibnu Sina, bapaknya kedokteran. Leher ke atas disebut wilayah dunia, leher ke bawah disebut wilayah akhirat. Sebelah kanan hablum minanas, sebelah kiri hablum minallah. Kalau stroke-nya sebelah kanan, kanan itu wilayah mana? Hablum minanas, rahmatan lil alamin. Tangan dan kaki di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Perkara akhirat yang berhubungan dengan manusia. Perkara apa itu? Perkara silaturahim. Coba orang yang terkena stroke sebelah kanan, ia perbaiki silaturahimnya. Silaturahim dengan orang tua, dengan keluarga, saudara, kerabat, tetangga. Lihat orang-orang yang terkena stroke sebelah kanan, banyak silaturahim yang bermasalah. Banyak melakukan kesalahan yang akhirnya apa? Retaknya silaturahim. Nah, apa masalah yang menyebabkan silaturahim rusak? Lihat, secara medis adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri di atas leher disebutnya wilayah dunia, sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara dunia yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Jodoh, rizki, mati. Perkara jodoh, dengan anaknya kita bisa nikah, dengan anaknya kita mencintainya, tapi dengan orang tuanya bermusuhan, membencinya. Sok, orang yang zolim pada mertua, sok bisa stroke sebelah kanan. Ya, perkara jodoh. Atau mungkin anaknya dilamar orang, dia tolak mentah-mentah. Itu bisa jadi penyebabnya, bikin orang sakit hati, silaturahim jadi rusak. Yang kedua perkara rizki, bisa juga dari perkara hutang, akhirnya jadi retak silaturahim. Rebutan warisan jadi retak silaturahim. Sok, orang-orang stroke sebelah kanan, silaturahimnya ada yang rusak. Ya, baik dengan orang tua, mertua, mantan kalau ada, anak, keluarga, saudara, kerabat, tetangga, ada silaturahim yang rusak. Makanya selain kita minum obat kimia dari dokter untuk melancarkan darah atau herbal untuk melancarkan darah, yuk ikhtiarkan pula perbaiki penyebabnya, silaturahimnya diperbaiki. Kemudian lihat dalam hadis Rasulullah, apa sih obatnya orang stroke? Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Maka silakan lakukanlah hijamah, karena dijamin sembuh penyakitnya. Yang menjamin bukan saya, yang menjamin Rasulullah yang menjaminnya. Dibekam satu titik 100 penyakit sembuh. Silakan. Nah, maka akan terwujud tuh yang namanya ikhtiar lahir batin, ikhtiar jasmani, ikhtiar ruhani. Maka akan mendapatkan sembuh yang berkah. Apa sih sembuh yang berkah? Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sembuh penyakitnya, sifatnya jadi sembuh, jadi makin baik. Sembuh penyakitnya, perilakunya juga sembuh. Sembuh penyakitnya, ibadahnya semakin baik. Nah, ini namanya sembuh berkah. Lain halnya kalau sembuh istidraj, lain lagi teman-teman. Lain lagi, ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Makanya ayo lakukan terapi, lakukan ikhtiar, lakukan pengobatan, bukan hanya jasmani saja. Ruhani juga harus diobatin, harus diikhtiarkan, harus diperbaiki, harus diterapi. Seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga nanti akan ketemu sehat, lahir batin. Bukan lahir doang yang diikhtiarkan. Giliran sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Sakit gigi, buru-buru cari obat sakit gigi. Sakit perut, buru-buru cari obat sakit perut. Giliran ruhaninya sakit, boro-boro diobatin.
sadar hatinya sakit juga enggak. Padahal Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk. Segumpal daging itu apa? Hati.